11-11-0061, Prodi S1 Farmasi kelas A dari Universitas Kadabangsa. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah video tentang kelarutan. Nah, mungkin teman-teman semua masih ada yang belum tahu nih apa itu kelarutan. Jadi, kelarutan adalah jumlah zat yang terlarut pada waktu berada dalam keseimbangan dengan bagian yang padat pada suhu tertentu. Larutan jenuh yaitu larutan yang berada dalam keseimbangan antara zat terlarut dengan yang larut. Sedangkan larutan adalah suatu campuran homogen antara dua zat biasanya, atau yang dimaksud di sini adalah zat padat, minyak larut dalam air. Beberapa istilah yang perlu diketahui atau FI adalah sangat mudah larut, larut agak sukar larut, sangat sukar larut, praktis tidak larut. Mekanisme kelarutan. Kelarutan terjadi dalam 3 tahapan. 1. Molekul solut atau obat dihilangkan dari kristalnya. 2. Terbentuk rongga di dalam molekul pelarut. 3. Molekul solut masuk ke dalam rongga. Kelarutan zat padat dalam cair. Kelarutan zat padat dalam air dipengaruhi oleh 1. Temperatur, 2. Penambahan zat terlarut lain, 3. Polaritas pelarut, 4. Konstanta dielektrik pelarut, 5. pH larutan, 6. Ukuran partikel, 7. Ukuran molekul, 8. polimorfisme. Selanjutnya yaitu pengaruh temperatur. Temperatur dapat meningkatkan kelarutan zat yang padat terutama kelarutan garam dalam air. Sedangkan kelarutan senyawa nonpolar hanya sedikit sekali dipengaruhi oleh temperatur. 2. Reaksi eksoterm dan endoterm. 3. Delta H panas pelarutan parsial, panas yang diabsorpsi per mol bila sejumlah kecil zat terlarut ditambahkan dalam sejumlah besar pelarut. Delta H atau larutan sama dengan H atau sublimasi dikurang H hidrasi. Pengaruh temperatur yang selanjutnya yaitu sebagian besar garam memiliki kelarutan yang besar dalam air panas. Beberapa garam memiliki panas pelarutan negatif atau eksotermik dan kelarutannya menurun dengan meningkatnya temperatur. Pengaruh penambahan zat lain. Penambahan ion sejenis. 1. Apabila elektrolit sukar larut dilarutkan untuk membentuk larutan jenuh, kelarutan digambarkan sebagai KSP. 2. Kelarutan menurun dengan adanya ion sejenis, meningkat dengan penambahan ion tidak sejenis. Selanjutnya, pengaruh penambahan zat lain, penambahan surfaktan. Nah, kalau yang tadi kan penambahan sejenis, sekarang yang surfaktan. 1. Surfaktan merupakan molekul amfiplik yang tersusun dari bagian polar atau hidrofilik head dan bagian nonpolar hidrofobik tail. 2. Bagian kepala dapat berupa anionik, kationik, zwitterion atau dipolar, non-ionik. 3. Bagian ekor merupakan senyawa hidrokarbon rantai panjang. 4. Pada konsentrasi rendah dalam larutan berada pada permukaan atau antarmuka larutan dan memberikan efek penurunan tegangan permukaan. Pengaruh pH pada kelarutan. Kelarutan senyawa yang terionisasi dalam air sangat dipengaruhi oleh pH, sedangkan kelarutan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi dalam air hanya sedikit dipengaruhi oleh pH. Untuk senyawa yang terionisasi atau elektrolit seperti asam karboksilat atau Ha, kelarutan merupakan fungsi dari pH. Pada konsentrasi di atas, konsentrasi misel kritis atau KMK membentuk misel agregat kolidal yang berperan dalam proses solubilisasi miselar. 6. Suatu pelarutan spontan yang terjadi pada molekul zat yang sukar larut dalam air melalui interaksi yang reversibel dengan misel dari surfaktan
dalam larutan sehingga terbentuk suatu larutan yang stabil secara termodinamika. Syaratnya konsentrasi surfaktan sama dengan KMK. Peningkatan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa asam lemah dan penurunan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa basa lemah. Penurunan pH optimum untuk menjamin larutan yang jernih dan keefektifan terapi yang maksimum. Contohnya, asam salisilat, atropin sulfat, tetrakain HCl, sulfonamida, phenobarbital Na. Selanjutnya, pengaruh konstanta dielektrik. Senyawa hidrofobik meningkat kelarutannya dalam air dengan adanya perubahan konstanta dielektrik pelarut yang dapat dilakukan dengan penambahan pelarut lain atau kosolvent. Konstanta dielektrik dari suatu sistem pelarut campur adalah merupakan jumlah hasil perkalian fraksi pelarut dengan konstanta dielektrik masing-masing pelarut dari sistem pelarut campur tersebut. Pengaruh ukuran partikel. Ukuran partikel dapat mempengaruhi kelarutan karena semakin kecil partikel, rasio antara luas permukaan dan volume meningkat. Meningkatnya luas permukaan memungkinkan interaksi antara solut dan solvent lebih besar. Pengaruh ukuran partikel terhadap kelarutan digambarkan dalam persamaan berikut. Larutan isotonis dan isohidris. 1. Definisi datar. 2. Komposisi larutan datar. 3. Persamaan datar. 4. Kapasitas datar. Kapasitas datar maksimum. Datar adalah senyawa-senyawa atau campuran senyawa yang dapat meniadakan perubahan pH terhadap penambahan sedikit asam atau basa. Larutan datar merupakan kombinasi asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Persamaan datar. pH sama dengan pKa plus log garam per asam. pH sama dengan pKw min pKb plus log basa per garam. Kapasitas datar adalah perbandingan penambahan basa kuat atau asam kuat dengan sedikit perubahan pH yang terjadi karena penambahan itu. Formulasi larutan datar. Pilih asam lemah yang memiliki pKa mendekati nilai pH agar diperoleh kapasitas datar yang maksimal. Hitung perbandingan asam dan garam yang harus dibuat. Tentukan konsentrasi asam dan garam untuk memperoleh pH yang diinginkan. Selanjutnya yaitu datar di bidang farmasi. Syarat pH larutan parenteral tidak jauh berbeda dengan pH cairan tubuh yang bersangkutan. 2. Kapasitas datar yang dimiliki memungkinkan penyimpanan lama dan dapat menyesuaikan dengan pH cairan tubuh yaitu 7,4. Kelarutan gas dalam cairan adalah konsentrasi gas yang terlarut saat berada dalam kesetimbangan dengan gas murni di atas larutan. Ada hukum Henry, C sama dengan OP. C2 yaitu konsentrasi gas terlarut dalam gram atau isolven. P. Tekanan parsial gas tak terlarut dalam milimeter. Dan yang terakhir koefisien kelarutan. Nah, selanjutnya kelarutan gas dalam cairan. Kelarutan tergantung pada 1. Tekanan gas di atas cairan naik maka kelarutan bertambah. 2. Suhu naik kelarutan gas turun. 3. Adanya garam. Penambahan garam atau elektrolit membebaskan gas terlarut. 4. Reaksi kimia. Gas tertentu karena memberikan reaksi kimia kelarutannya menjadi lebih besar. Misalnya hidroklorida, amonia, dan karbon dioksida. Pengaruh polaritas pelarut. 1. Polaritas molekul pelarut dan zat terlarut dapat mempengaruhi kelarutan. 2. Molekul zat terlarut polar akan terlarut pada pelarut polar. 3. Molekul zat terlarut nonpolar akan terlarut dalam pelarut nonpolar. Pengaruh ukuran molekul. Semakin besar ukuran molekul, semakin berkurang kelarutan suatu senyawa. Semakin besar ukuran molekul zat terlarut, semakin sulit molekul pelarut mengelilinginya untuk memungkinkan terjadinya proses pelarutan. Dalam hal senyawa organik,
atau percabangan. Akan meningkatkan kelarutan karena semakin banyak percabangan akan memperkecil ukuran molekul sehingga mempermudah proses pelarutan oleh molekul pelarut. Pengaruh polimorfisme. Polimorfisme adalah kapasitas suatu senyawa untuk terkristalisasi menjadi lebih dari satu jenis bentuk kristal. Perubahan dari satu bentuk kristal ke bentuk yang lain adalah reversibel. Proses ini disebut enantiotropik. Bentuk polimer dapat mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat lain dari senyawa. Karena titik leleh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan, maka polimorf akan memiliki kelarutan yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi larutan. 1. Luas permukaan molekul obat mempengaruhi kelarutan sebab penempatan molekul solut dalam rongga solvent atau tahap 3 membutuhkan sejumlah kontak solut-solvent. 2. Semakin besar molekul solut, maka semakin besar pula rongga yang dibutuhkan dan jumlah kontak. 3. Untuk molekul sederhana, kelarutan akan turun dengan kenaikan luas permukaan molekul. 4. TD larutan dan TL padatan keduanya menunjukkan kekuatan interaksi antar molekul dalam larutan murni atau pada bentuk padat. Umumnya, kelarutan dalam air turun dengan naiknya TD dan TL. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, yang dapat kita simpulkan yaitu kelarutan adalah jumlah zat terlarut pada waktu berada dalam keseimbangan dengan bagian yang padat pada suhu tertentu. Nah, kita juga harus memahami pengaruh kelarutan, misalnya pH, ukuran molekul, dan ukuran partikel. Karena dalam pembuatan obat, kelarutan sangat berpengaruh dan sangat penting. Dan kita juga harus memahami faktor-faktor penyebabnya dan semuanya yang mengenai tentang kelarutan. Nah, mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kelarutan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.